Manajemen Persib Bandung agak kebingungan dan cukup aneh sama penyakitnya David da Silva kali ini. Ini antara kedokteran Persib Bandung yang sampai detik ini belum bisa memvonis secara tepat untuk penyakit David da Silva, atau memang ada penyakit yang di luar nalar dari medis. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia dimanapun kalian berada, sebelumnya saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bobotoh masih tentang David da Silva nih, karena ada kabar yang cukup menarik. Sekarang manajemen Persib Bandung kemarin-kemarin sebenarnya udah mulai mengeluarkan statement tentang sakitnya David da Silva ini. Dan pihak manajemen Persib atau mungkin lewat kedokteran tim Persib mengatakan cukup aneh dan bisa dibilang agak misterius dengan sakitnya David da Silva. Kan kita tahu kan kalau sebelumnya David da Silva ini sempat mengalami cedera saat laga Persib Bandung melawan Dewa United ya, kalau saya nggak salah. David da Silva ditarik di babak kedua karena waktu itu katanya mengalami sakit di perutnya. Itu sebabnya kan ada yang sempat bilang turun bro sana David da Silva teh latihannya capek teuing. Terus juga akhirnya keluarlah statement dari kedokteran Persib, ada gelembung di hamstring, apa namanya, paha dari David da Silva. Nah, laga sebelum melawan Zhejiang, David da Silva itu udah dipastikan pulih. Itu sebabnya juga David da Silva dimainkan saat laga melawan Zhejiang, walaupun memang tidak tampil secara penuh karena masih dalam proses pemulihan. Nah, kerasa lagi sakit ketika di pesawat katanya pulang dari Cina. Dan sekarang ini udah ada vonis sementara kalau David da Silva ini murni karena sakit badannya, bukan cedera. Jadi bukan karena cedera ya untuk saat ini. Untuk sakit yang setelah melawan Zhejiang. Jadi ada sakit yang memang bawaan dari badannya, bukan karena cedera. Dan kabarnya juga Persib Bandung akan mulai melakukan MRI, itu kemarin ya. Kemarin melakukan MRI agar bisa diketahui sakit anu sesungguhnya naon sih dari David da Silva teh, karena sampai detik ini pun masih abu-abu. Tim kedokteran Persib Bandung misterius. Terus saeutik oge bobotoh anu nyebut David da Silva disantet cenah ku orang Cina gitu kan. Ya memang apa ya, di Indonesia itu hal seperti itu kita memang berdampingan dengan hal-hal seperti itu, tapi ari ka David da Silva mah saha anu nyantet David da Silva tuh. Euy asana teh kumahalahnya. Dan ada juga yang menyarankan David da Silva ini udahlah berobat ke alternatif aja non medis katanya, tapi nggak semudah itu ya, karena memang Persib ini tim profesional yang apa-apa pasti berdasarkan sains, berdasarkan medis ya. Kalau cuman di urut biasa mahnya itu hal yang wajar gitu kan. Nah, cuman hasil MRI-nya kemarin pun jujur saja bobotoh saya pribadi belum tahu hasil MRI-nya seperti apa. Dan kalau seandainya katanya hasil MRI-nya bagus, kemungkinan David da Silva akan bisa main saat melawan Lyon. Walaupun saya pastikan juga dan saya yakini David da Silva kalau seandainya sehat pun dia tidak akan bisa bermain penuh. Karena kita tahu David da Silva belum berlatih bersama rekan setimnya dengan padu gitu kan. Fisiknya juga mungkin belum sehebat biasanya, masih perlu adaptasi. Jadi kalau seandainya bisa bermain pun pasti diberikan menit bermain dulu yang sedikit, nggak langsung 90 menit. Walaupun kita harus akui Persib Bandung tanpa David da Silva memang agak kesulitan untuk saat ini, walaupun kita sekarang bercokol di peringkat papan atas dan Persib selalu bisa mengendalikan lah pertandingan-pertandingannya, tapi kita harus akui tanpa seorang David da Silva Persib seperti kebingungan di lini depan. Nah, ini pun jadi muncul asumsi-asumsi lain, di mana kalau udah ada juga statement dari tim Persib Bandung kalau sakit yang diderita oleh David da Silva sekarang bukan karena cedera, tapi karena bawaan tubuhnya. Ada juga bobotoh yang berspekulasi, termasuk saya ya, kalau David da Silva memang udah cukup tua ya bobotoh. Kita harus akui itu. Dan Persib Bandung menurut saya sih udah harus nyari pengganti sosok David da Silva. Walaupun mungkin bukan untuk waktu-waktu dekat, tapi seenggaknya implengan kadinya itu kudu geus aya, terlepas David nanti cedera atau enggak. Kalau seandainya terus cedera, udah pasti menurut saya David akan digantikan. Tapi kalau seandainya David pulih pun, tetap pengganti David da Silva itu harus ada. Apakah nanti nambah pemain lokal, mungkin yang lebih
hantam untuk lini serang, atau justru ada reshuffle. Aduh, reshuffle bahasana berat ya, emang ke deket presidennya ya kalau dilantik. Reshuffle pemain, apakah nanti Mailson 5 mungkin digantikan oleh pemain asing yang sudah ada mungkin namanya di putaran kedua untuk bisa mengganti seorang David da Silva kalau seandainya David da Silva belum juga pulih seperti biasanya. Ataupun kalau seandainya David da Silva pulih pun, saya rasa umur tidak bisa bohong ya. David da Silva pasti akan mengalami penurunan performa. Bukan hanya David da Silva, mungkin juga ada Chiro Alves, pemain inti yang sekarang juga yang umurnya cukup udah tua. Walaupun untuk saat ini mereka masih baik-baik saja, cuman untuk kedepannya Persib tetap harus siap. Entah ada atau tidak ada pun David da Silva, Persib harus nyari penggantinya ke depan. Itu sih kritikan dari saya ya, mungkin bukan kritikan, masukan dari saya kepada manajemen Persib Bandung. Dan saya harap sih David da Silva bisa cepat-cepat pulih ya, karena sempat ada evaluasi juga kan dari Coach Bojan Hodak, di mana salah satu evaluasinya adalah menyoroti permainan Ferdiansa, menyoroti juga tentang David da Silva, intinya lini serang Persib Bandung. Buat apa katanya David da Silva sekarang ada tapi tidak bisa bermain. Kalau seandainya terus seperti ini, bukan berarti tidak mungkin David da Silva bisa digantikan oleh pemain baru di putaran kedua atau mungkin di musim depan. Kita jelas agak sedikit gimana ya, agak sedikit ada tengenah hati gitu kan, karena David da Silva ini merupakan udah menjadi salah satu legend Persib Bandung. Kita harus akui itu, David da Silva berhasil menyumbangkan kontribusi yang besar terhadap Persib Bandung di beberapa musim ini, bahkan memberikan puncaknya gelar juara kepada Persib Bandung. Jadi agak sedikit skeptis juga kalau seandainya membuang begitu saja seorang David da Silva. Tapi di sisi lain, King Persib juga butuh kontribusi dari seorang striker yang sampai detik ini kita harus akui, ketika lini belakang bagus, lini tengah bagus, lini depan kita masih agak kacau balau. Walaupun alhamdulillah dari setiap pertandingan Persib berhasil mencuri poin, dan ada aja gitu momen-momen di mana Chiro yang tertutup rapat akhirnya bisa masuk, Dimas Derajat yang tertutup rapat tidak sekontribusinya David da Silva bisa mencetak gol, ataupun juga pemain-pemain lain seperti Beckham Putra, Keifasnya Mailson 5 dan segala macamnya. Cuman ini mau sampai kapan itu? Kita juga harus punya kepastian apakah David nantinya bisa kembali merumput bersama Persib Bandung dengan kualitas badan yang seperti biasanya, atau justru David benar-benar udah habis, dia udah cedera, sulit untuk kembali pulih lagi. Bahkan sebelumnya juga kan ada statement kalau David da Silva ini tidak bisa bermain full 90 menit. Nah ini tuh apakah statement sementara, sementara David belum pulih, atau statement selamanya karena berbagai pertimbangan. Dan itu yang tentunya harus bisa menjadi semacam ya pikiran lah bagi manajemen Persib Bandung. Mungkin segitu dulu Bobotoh untuk pembahasan kali ini. Assalamualaikum.